Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Prof Mun? Alhamdulillah sehat. Senang sekali saya berterima kasih Prof karena sudah diterima di tempat Prof yang luar biasa ini. Nah, ini Iya, jadi dulu ini semak ya, dan kemudian katanya mau dijual, jadi saya langsung tawar-tawar gitu, dan murah lah termasuknya gitu, karena memang kayak belukar gitu kan. Nah, tetapi karena di sini ada PAUD dan khawatir juga ada ular dan sebagainya, jadi saya kemudian punya inisiatif untuk merombak ini. Pertama dengan mendirikan saung. Kemudian setelah saung itu kayaknya masih gersang apa namanya. Akhirnya saya desain apa namanya ini kolam. Ada 2 kolam di sana dan di sini. Dan kemudian pasang rumput supaya kelihatan lebih asri, dan terus terang aja ini ada terpengaruh oleh inspirasi dari Iran. Waktu tahun lalu November tahun lalu itu saya ke Iran berkunjung ke Shiraz, di mana ada taman yang didirikan untuk para penyair seperti Hafiz, Sa'di dan juga Kirmani ya. Selalu ada di dalam taman mereka ada air lah, yang mungkin merefleksikan gambaran surga ya. Dalam Al-Quran, tajri min tahtihal anhar begitu kan. Ya kemudian saya bangun inilah, saya desain sendiri. desain sendiri. Iya. Sebenarnya begini, jadi kita itu harus kembali dekat dengan alam gitu kan. Hidup di kota kan selalu hanya tembok begitu ya kan. Misalnya di waktu malam, kapan kita punya waktu untuk bisa menatap langit dan sebagainya. Di sini kita bisa. Apalagi dipasang lampu-lampu ini kan jadi lebih asri begitu. Tapi malam hari kita bisa melihat bulan, kalau lagi purnama, bintang dan sebagainya. Sehingga ada ikatan batin dengan alam. Kemudian merefleksikan ya kebesaran Tuhan dan sebagainya. Nah, kemudian saya tanam ini, tanam supaya kita dekat bukan hanya dengan tanah, tapi juga unsur tumbuh-tumbuhan. Ya, seperti saung ini juga terbuat dari bambu, ya kan. Dan kemudian ada tumbuhan, kemudian juga jangan lupa ada hewan juga gitu kan. Dan yang kita pelihara memang ada ikan dan ada ayam. Tetapi sebenarnya hewan liar pun datang ke sini. Ada bunglon macam itu, ada kupu-kupu, ada kalau malam itu ada kodok juga yang bersaut-sautan begitu. Jadi intinya sih kita dekat lagi dengan alam, menyatu dengan alam, karena kita memang anak alam kan sebenarnya gitu. Jangan sampai kita lupa kepada keberadaan kita dan lingkungan kita, itu saja sih sebenarnya. Nama tempatnya apa nih Prof? Saung Panorama Serpong sebenarnya. Ya boleh dikatakan saung filsafat juga ya, karena di sini saya juga kadang-kadang mengadakan kumpul-kumpul dengan teman-teman. Banyak sekali yang sudah berkunjung ke sini, teman-teman, termasuk juga Duta Besar Brunei ya, Pak Kang Ubed. Nah, kemudian juga banyak lagi lah yang datang ke sini. Pandi. Jadi tempat belajar juga Prof ya? Iya, yang rapat juga di sini. Tapi saya juga di sini menggunakan waktu kalau malam hari itu untuk mengedit buku. Karena saya menulis buku tentang rihlah ilmiah di negeri Mula. Jadi kesan saya atau laporan saya selama 22 hari itu saya bukukan dalam bentuk buku tulis 380 halaman. Dan itu sudah diketik, sekarang dalam proses pengeditan. Jadi malam-malam saya mengedit di sini, di saung, sambil memandang ke sini. Jadi terus terang aja tempat ini menjadi buah kerinduan ya, karena di sini nggak bising, nggak ada yang ganggu, dekat dengan alam. Apalagi dengar suara air gini kan, kemudian suara hewan-hewan dan sebagainya. Jadi memang cocok juga untuk lingkungan ya, saya sebagai pemikir dan penulis juga gitu. Nah sebenarnya saya juga nggak tahu ya kenapa tiba-tiba saya dikabari oleh mahasiswi saya di Iran
Yang baru belum lama ini dia bekerja belajar di Al Mustafa International University, di mana beliau ketemu dengan Mohsin Miri yang dulu menjadi direktur ICAS di Jakarta, dan terus teman dekatlah saya lah gitu. Nah tiba-tiba ada salam dari mahasiswa saya itu, katanya Pak Mul, insya Allah bulan Mei Juni itu sudah dinominasi sebagai calon penerima penghargaan Farabi International Award. Ya, jadi baru nomini ya. Nah, saya bilang ya alhamdulillah sih udah masuk nominator aja. Udah lumayan gitu kan. Artinya ada penghargaan dari negeri yang penuh dengan filosof. Ya, jadi kalau yang nilainya misalnya negara yang memang bukan dunia filsafat sih mungkin ya nggak terlalu surprise ya. Ini yang menilai adalah orang-orang yang ahli di bidang filsafat gitu. Dan itu namanya sudah internasional. Gembongnya para filosof, para sufi kan di sana ya kan, di daerah Persia itu gitu. Mendapat penghargaan dari negeri mereka itu, waduh saya sangat di samping gembira ya, sangat surprise juga, kaget gitu. Nah akhirnya kan saya bilang ya itu kan baru nomini, mungkin jadi banyak di antaranya ya kan, mungkin ada 5 orang untuk mendapatkan itu, dan baru beberapa belum mungkin 10 harian yang lalu ya, saya dapat kabar bahwa saya sudah dinyatakan sebagai winner dari Al-Farabi International Award dalam bidang Humanities dan Islamic Studies. Ya, dan itu langsung dikirim oleh sekretaris komite daripada Farabi International Award. Ya. Dan dia langsung email saya dan menyatakan selamat, Anda telah terpilih sebagai winner, sebagai pemenang dari hadiah dari penghargaan Farabi International. Kemudian dia mengatakan ini adalah satu award yang bergengsi lah ya, prestisius. Tetapi saya harus mengisi beberapa informasi, antara lain tentang biografi saya, biografi singkat, dan kemudian kurikulum vitae. Semua karya-karya saya harus disampaikan secara komprehensif. Kemudian ada satu potongan video ya, berdurasi kira-kira 5 menit gitu. Jadi minggu kemarin itu saya nggak bisa, ini karena mempersiapkan itu gitu kan. Ya kalau asal-asalan sih bisa ya, tapi kan kita harus ilmiah ya, data-datanya dan sebagainya. Alhamdulillah 2 hari yang lalu selesai, dan saya langsung kirim semuanya itu. Nah tapi juga masih ada kesibukan karena harus membuat nilai kuliah kan. Yang kemarin harusnya ada diserahkan, tapi ya karena ada kendala aja ya. Jadi baru hari ini saya bisa menyediakan waktu kepada kru ya untuk bisa mewawancari saya. Saya kira gini ya, mungkin ada kaitannya dengan kunjungan saya ke Iran. Jadi waktu itu ada grant dari UIN untuk guru besar. Dan kemudian saya ambil kesempatan itu karena untuk tahun lalu itu memang katanya jatah saya. Jadi dengan Pak Jajang ya, kita mengurus itu, dan akhirnya jatuh pilihan ke Iran. Karena kita akan membahas tentang filsafat pasca Ibn Rus sebagaimana yang berkembang di Iran. Karena setelah Ibn Rus kan filsafat memang pindah ke sana lah. Bukan pindah sih, tapi berkembang di Iran gitu. Nah, tapi di sana kan selain kita mengadakan interview dengan para pakar betulan lah ini. Ada Ayatullah Fayazi, ada
Amin Nezat dan sebagainya, itu benar-benar di Iran sebagai tokoh ya. Kemudian ada Abdul Rasul yang ahli di bidang Mullah Sadra. Tetapi saya juga diminta untuk presentasi, jadi ada 6 presentasi dalam bahasa Inggris di beberapa tempat, antara lain pusat riset Hauze dan universitas di Iran. Kemudian ada di Universitas Bakir Ulum, juga pakar-pakar di sini. Dan kemudian saya sangat berbahagia ya, walaupun kita base-nya di Qom, tetapi saya diundang ke Tehran, tempat di mana Said Hussein Nasr pernah menjadi direktur utama, yaitu Iranian Society of Philosophy. Jadi saya ke sana dan presentasi tentang teori evolusi antara Jalaluddin Rumi dan Darwin. Kemudian di Darul Bakir Ulum saya diminta untuk berbicara tentang filsafat, perkembangan filsafat Islam di Indonesia. Tapi saya mulai dari Hamzah Fansuri, yang kira-kira sejaman dengan gurunya Mullah Sadra, Mirdama dan sebagainya. Jadi tidak langsung ke tahun 70-an ya, tapi itu background-nya seperti itu. Dan kemudian ada seorang profesor namanya saya agak lupa namanya, dan dia sangat tertarik dengan buku saya. Kemudian saya berikan 4 buku yang saya dalam bahasa Inggris, yang ada 3 terjemahan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kemudian ada lagi yang memang dalam bahasa Inggris. Dan beliau benar-benar tertarik dan kemudian kayak membaca dengan teliti gitu. Bahkan ya mengkoreksi sedikit-sedikit, dan dia bilang ini buku ini sangat pantas untuk dipublikasi untuk kaum elit. Nah gitu. Jadi ternyata orang-orang di Iran ya, termasuk para profesornya, itu sangat apresiatif terhadap karya-karya saya yang itu bergelut di bidang epistemologi lah, terutama ya yang ada buku saya yang sudah saya terjemahkan, Essentials of Islamic Epistemology. Itu merupakan terjemahan dari buku pengantar epistemologi yang saya terbitkan di Mizan tahun 2003. Kemudian ada Gate of Wisdom, terjemahan dari Gerbang Kearifan. Kemudian ada lagi The Integration of Knowledge dan sebagainya. Jadi ternyata mereka sangat mengapresiasi. Dia mengatakan banyak ahli filsafat, ya, tetapi yang menjadi pemikir itu belum nggak banyak. Jadi hanya senang filsafat, tapi yang dikategorikan pemikir itu tidak banyak. Artinya yang punya pikiran orisinal dan sebagainya. Dan Pak Mulyadi ini katanya masuk ke dalam kategori itu, kata dia gitu kan. Nah, jadi maksud saya mungkin di sini apresiasi terhadap karya-karya filsafat belum setinggi di Iran ya. Karena masyarakat kita kan belum sampai masyarakat filsafat gitu. Jadi karya-karya filsafat itu belum tentu diapresiasi karena mungkin pemahamannya atau bagaimana ya. Sehingga kemudian ya dianggap hampir angin lalu aja kan. Buktinya di sini nggak ada yang mengapresiasi. Kecuali ada Sadra. Sadra pernah memberikan kepada saya award tahun 2020 atas sumbangan saya kepada perkembangan filsafat Islam di Indonesia gitu. Sadra yang dulu ICAS ya. Iya. Ya, ketika saya masuk IAIN ya waktu itu, saya sangat tertarik dengan pelajaran ilmu kalam, terutama Mu'tazilah, seperti yang disampaikan oleh Profesor Harun Nasution. Ya. Mungkin saya sebenarnya sudah ada natural disposition, ya, ada bakat untuk ke bidang rasional. Jadi saya sangat senang sekali mengkaji Mu'tazilah karena dia menekankan pentingnya penalaran akal ya, dan juga kebebasan
berkehendak ya, free will. Jadi bakat saya di bidang intelektual mungkin sudah muncul pada saat saya di awal-awal masuk UIN. Dan itu terbukti dengan intensifnya saya mempelajari filsafat barat. Dan kebetulan ketika saya selesai BA, belum lagi doktorandes, itu saya diminta untuk mengajar filsafat di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah. Filsafat umum. Dari Prasokratos sampai eksistensialisme ya. Dan itu merupakan kesempatan saya untuk bisa mempelajari filsafat barat. Nah, sehingga kalau Anda baca itu selalu ada perbandingan antara filsafat barat dan filsafat Islam. Nah, filsafat Islam di mana saya belajar secara intensif, saya belajar di Amerika, di Chicago. Justru saya belajar filsafat Islam di Amerika. Di Indonesia saya belajar filsafat barat. Nah, sehingga kemudian ada semacam keseimbangan ya antara pengetahuan saya tentang filsafat barat dan filsafat Islam. Dan perkembangan ya, turun naiknya filsafat di barat dan Islam itu saya pahami secara umumnya. Sehingga saya bisa mendialogkan filsafat Islam dengan filsafat barat. Gitu. Dan saya karena sudah punya pendirian tentang, jadi ini ya, saya tuh ketika sudah keluar IAIN, saya sudah membangun sistem. Dan kalau kita lihat informasi kan banyak, Mu'tazilah ngomong gini, ini ngomong ini, tapi kita sendiri apa? Ah, itu biasanya nggak dipikirkan. Nah, saya setelah tamat dari Chicago itu sudah punya itu. Jadi saya sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, sehingga saya bisa mengkritik pandangan barat misalnya, yang menurut saya salah menurut standar kebenaran saya gitu. Sehingga ada semacam kritisisme terhadap barat di dalam karya saya. Dan kemudian ada misi lain, yaitu memperkenalkan tradisi ilmiah Islam yang selama ini hampir dilupakan ya. Kita lebih banyak terekspos kepada tradisi ilmiah barat daripada tradisi ilmiah Islam, ya kan? Sehingga lebih barat kadang-kadang dari Islam ya. Nah, karena pengetahuan saya tentang tradisi ilmiah Islam dan barat itu seimbang, maka saya kemudian bisa mendialogkan dalam karya-karya saya. Saya bisa menunjukkan keunggulan Islam di mana, keunggulan barat di mana, kekurangannya di mana, kekurangannya di mana. Nah, sehingga kemudian karya saya itu hidup semacam dialog peradaban. Jadi orang yang umum juga bisa mengerti tulisan saya, karena saya memasukkan Immanuel Kant, John Locke dan sebagainya. Tapi yang dalam Islam juga bisa mengenal Al-Farabi, Ibnu Sina dan sebagainya dari karya saya itu. Nah, tetapi yang harus saya katakan, pemahaman saya tentang filsafat Islam itu dan filsafat itu sendiri itu berbedalah dengan kebanyakan kita. Kebanyakan kita menganggap filsafat itu hanyalah bidang metafisik yang di sana ngawang-ngawang, dan jarang sekali menyentuh hal-hal yang bersifat duniawi dan fisik. Tetapi itu adalah menurut saya salah paham. Karena kalau saya lihat karya-karya filosof besar ya, seperti Ibnu Sina, Ikhwanus Shafaa, mereka filosof, tetapi tidak meninggalkan bidang-bidang yang lain. Misalnya dalam ilmu teoritis, ilmu rasional, mereka membagi filsafat menjadi filsafat ilmu teoritis dan filsafat praktis. Ilmu teoritis itu mengandung di dalamnya itu 4 bagian. 1, logika. Logika ini bagi mereka sangat penting sekali. Dia bukan cabang ilmu filsafat sebenarnya, tapi dia lebih sebagai alat. Ya, maka disebut organon. Ya, itu alat sebenarnya, alat berpikir. Jadi kita ini mengabaikan logika, sehingga cara berpikir kita ya kan kadang-kadang ngacak gitu. Bagi para filsuf Muslim, logika yang dibagi ke dalam 9 bagian itu adalah kunci untuk menganalisa pikiran-pikiran. Kedua, itu adalah ilmu-ilmu alamiah, ya, al-ulum at-tabi'iyah. Itu dipelajari sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat. Sehingga ada astrofisik, as-sama wal alam, ada meteorologi yang mempelajari antara apa yang ada langit dan bumi. Al-asarul ulawiyah misalnya,
Kemudian ada fisika. Fisika itu ada yang berbicara tentang materi, bentuk, gerak, ruang dan waktu. Tapi juga ada yang bicara tentang al-kaun wal fasad, kejadian dan kehancuran. Yang melanda semua benda-benda fisik pasti mengalami kejadian, pertumbuhan dan kehancuran. Lalu ada bidang yang disebut mineralogi, fil ma'adin. Kemudian ada yang bidang botani, fil nabat, ada hewan, zoologi, fil hayawan, dan kemudian ada tasrih, yaitu anatomi untuk tubuh manusia, dan ada psikologi, fil nafs, untuk manusia sebagai makhluk mental. Jadi manusia sebagai makhluk fisik dibahas dalam anatomi, kemudian manusia sebagai makhluk mental dibahas dalam psikologi, seperti itu. Nah, kemudian bagian yang kedua adalah matematik. Matematik bagian dari filsafat. Matematik biasanya dibagi 4, aritmatik, ilmu adat, kemudian ada handasa, geometri, ada musik, dan astronomi. Kemudian selain itu ada metafisik, ontologi misalnya, yaitu membahas wujud sebagai wujud. Al-wujud min haitsu wal wujud. Kemudian ada teologi, membahas tentang Tuhan. Kemudian ada kosmologi, ada angelologi, ada antropologi, filsafat manusia, dan eskatologi. Jadi filsafat itu tidak sempit. Jadi kalau menurut pemahaman saya yang seperti dipahami oleh para filosof Muslim, filsafat merangkup semua itu. Kemudian ada lagi bagian yang ilmu praktis, yang sasarannya bukan lagi benda, bukan lagi mengetahui benda sebagaimana adanya, tetapi tindakan manusia. Nah, itu ilmu praktis. Satu lingkup individu yaitu ilmu akhlak, etika. Kemudian ekonomi dalam arti tadbir al-manzil, manajemen rumah tangga, dan kemudian siasat politik. Jadi itu bayangkan, filsafat itu melingkupi itu semua. Makanya dulu filosof itu polymath ya, mengerti ini, mengerti itu dan sebagainya. Karena dulu jadi filosof itu nggak mudah, nggak hanya metafisik tentang Tuhan, tentang roh dan sebagainya, enggak. Semua ilmu dipelajari. Nah, itulah pemahaman saya tentang filsafat. Jadi nggak membosankan, karena saya kemudian harus mempelajari biologi di Barat, di Islam, fisika, geometri dan sebagainya. Jadi bidang yang luas, yang membuat saya nggak bosan tentunya. Sebenarnya lingkupnya saja ya. Jadi setelah masa Renaissance dan setelah masa sekularisasi, filsafat itu juga ikutan sains, dalam hal lingkup. Jadi mereka tidak lagi memandang Tuhan sebagai sesuatu yang sangat penting. Bahkan banyak filsafat yang juga ateis ya, ada positivis, ada naturalis dan sebagainya. Jadi ikut tersekulerkan. Walaupun mereka masih bilang filsafat, tapi filsafatnya itu ya filsafat yang fisik, yang empiris, ya. Dan sains itu juga didasarkan pada salah satu aliran filsafat empirisisme dan positivisme. Jadi dalam lingkup mereka tidak bicara lagi tentang Tuhan, ya. Kalau bicara Tuhan, mereka menolak Tuhan, gitu. Katakan delusion lah, illusion dan sebagainya. Ya kan, seperti itu. Apalagi akhirat. Nah, jadi bagaimana kita bisa menganggap sama filsafat Islam yang itu melingkupi hal yang bukan hanya fisik tapi yang non fisik. Belum lagi kalau kita lihat perkembangan terakhir setelah masa Mula Sadra misalnya, itu filsafat itu menjadi lebih komprehensif lagi. Jadi dia menggabungkan antara filsafat, peripatetik misalnya, dengan isroki, dengan tasawuf, kemudian dengan kajian tentang Quran. Jadi burhan, irfan, dan Quran itu jadikan satu. Jadi kalau kita lihat filosof Iran, seperti saya lihat langsung dengan Ayatullah Jawad Amuli, itu jauh ya, bayangan kita kan filosof itu selalu rasional dan sebagainya. Enggak. Bertemu dengan beliau ini seperti dengan sufi. Seorang sufi yang alim dan sebagainya.
wajah raut mukanya teduh, walaupun udah 89 tahun dia masih aktif menulis. Dia menulis tafsir Quran At-Tasnin itu sudah 80 jilid. Dia rencananya mau 80 jilid. Dan itu satu dari 200 karya yang dia tulis. Tentang filsafat jangan dikata lagi. Berjilid-jilid tentang muladzaah, tentang teologi apalagi dan sebagainya. Bahkan tentang hak wanita dan hak hewan juga dia menulis. Tapi rahasianya dia mengatakan, sepertiga hidup saya abdikan untuk taklim. Tapi 2/3 untuk tazkiyatun nafs. Jadi ilmunya itu langsung dari Tuhan, ilmu laduni seperti itu. Nah, profil filosofi seperti ini yang kita harapkan sekarang. Dia rasional, tetap rasional, karena Murti ya gini, menjadi filosof harus menjadi sufi dulu. Tapi tidak berhenti jadi sufi. Setelah mendapatkan pengetahuan melalui pengalaman mistik, dia harus difilsafatkan. Jadi filsafat muladzaah itu adalah memfilsafatkan pengalaman mistik. Yang biasanya para sufi berhenti pada pengalaman itu. Ya kan? Nah, sehingga tergabunglah di dalam seorang filosof itu ahli filsafat, ahli tasawuf, ahli tafsir. Ya kan? Tidak heran kalau misalnya Tabatabai menulis tafsir Al-Mizan, ya kan? Kemudian Jawad Amuli yang itu juga merupakan sebenarnya merupakan murid daripada Ayatullah Khomeini. Dia menulis tafsir juga. Dan termasuk muladzaah walaupun nggak penuh itu menulis tafsir. Ibnu Arabi apalagi ya. Jadi di Iran itu sekarang digabungkan antara filsafat peripatetiknya Ibnu Sina, Surawardi, Srokinya, dan Al-Farabi, Ibnu Arabi, dengan filsafat mistiknya gitu, irfan. Jadi di dalam sosok filosof Iran yang sekarang ini itu tergabung semua unsur-unsur kemanusiaan, unsur spiritualnya, unsur legalnya, unsur rasionalnya. Dan saya kira kita memerlukan pemikiran seperti itu, yang fasih di bidang filsafat, rasional, tapi juga punya pengalaman mistik yang dalam, punya pengetahuan yang mendalam tentang agama, baik itu Quran maupun hadis dan sebagainya. Tidak ada pemisahan di situ. Nah, kalau di kita kan filosof, wah, bahkan kadang-kadang anti tasawuf, anti fikih dan sebagainya. Mereka itu memang ahli betul. Karena apa? Di sistem Hauzeh itu pendidikannya itu memang 30 tahun, 20 tahun. Jadi awal-awal itu basic semua, Al-Quran, hadis, fikih dan sebagainya sudah selesai, baru ke alam, baru sebagainya gitu. Ya, nah di kita tokoh seperti itu ya nggak ada lah. Yang sufi ada, yang filosof ada, tapi yang gabungan seperti itu, oh itu sangat. Berarti ada keseimbangan dari sisi rasional, lalu keseimbangan dari sisi keilmuan, dan keseimbangan dari sisi spiritualitas, filsafat. Iya. Tiga. Iya, jadi dengan filsafat itu kita meraih pengetahuan yang otentik tentang kebenaran melalui pengalaman dan melalui pembersihan hati, tazkiyatun nafs. Kemudian juga mereka sangat rasional karena mereka sangat mempelajari betul logika-logika itu. Tetapi logika itu digunakan untuk menjelaskan pengalaman-pengalaman tentang kebenaran itu. Kalau kita baca di pengantar Al-Asfar, Al-Arba'ah, karangan muladzaah, dia mengatakan apa yang saya tulis di dalam buku saya itu yang sudah saya alami. Sudah syuhud, dia sudah faksa. Tapi kemudian kewajiban saya adalah untuk memfilsafatkan apa yang saya lihat secara mistik itu. Ya sebenarnya mau nggak mau ya, walaupun misalnya kebenaran itu tidak melulu dari rasio ya. Tetapi untuk pemecahan masalah yang praktis sehari-hari, baik itu ekonomi, itu mau nggak mau harus menggunakan rasio. Nggak bisa. Walaupun misalnya kita punya gairah keagamaan yang tinggi dengan emosi yang tinggi, itu untuk revolusi boleh. Tapi setelah revolusi, itu harus rasio, nggak bisa. Masalah-masalah diselesaikan dengan emosi nggak bisa. Karena itu maka pemikiran rasional, logik, sistematis itu sangat penting. Dan itu disumbang oleh filsafat. Ya kan? Tetapi kemudian kan kita ada istilahnya aftertooth gitu.
Dimana kebenaran itu nggak jadi diprioritaskan lagi, ya kan? Nah di dalam filsafat kebenaran itu menjadi prioritas, dan mereka puluhan tahun untuk mendapatkan kebenaran yang langsung yang diberikan oleh kebenaran itu sendiri gitu. Sehingga punya pengetahuan yang otentik, keyakinan yang kuat, dan itu yang bisa, ya kan, merevolusi. Contoh yang konkret dari seorang filosof yang menjadi raja adalah Imam Khomeini. Imam Khomeini itu, aduh, hidupnya sederhana sekali ya. Dia menjadi penguasa nggak pakai duit itu, tapi moralitas, ya kan. Dia kan seorang arif, dia seorang sufi, dia seorang filosof, seorang fakih, ya kan. Lo komplit di situ dia, moralnya tinggi dan sebagainya, ya kan. Karena apa? Karena ketakwaan kepada Allah. Jadi ada tulisan dari Murtada Mutahari yang muridnya itu, dia menjadi saksi ketika sudah usianya uzur. Imam Khomeini itu kan berdiri tergopoh-gopoh gitu, berdoa gitu, gemeter gitu. Tapi dia berbisik dalam hatinya, kok bisa ya orang tua yang renta, yang gemeter itu ditakuti sama bahkan Amerika yang ada di kuasa, ya kan. Rupanya kedengaran gitu. Oleh hatinya dia ketangkap itu. Dia terus tiba-tiba ngomong seperti ini, barang siapa yang takut pada Allah, maka dia akan ditakuti oleh dunia gitu. Bayangkan, itu ketakwaan itu bisa begitu kekuatan. Jadi kita melihat Imam Khomeini itu sebagai orang radikal, orang fundamental. Sebenarnya dia adalah filosof dan sekaligus sufi. Dikatakan bahwa 20 tahun terakhir hidup jadi nggak pernah tinggal sholat malam. Sampai waktu terakhir mungkin dia ajalnya itu dia minta dicabut untuk sholat itu, ya kan. Dan dia kalau makan pun dia tidak pernah lebih dari 2 lauk yang disediakan, walaupun ada 5-10. Dia punya disiplin seperti itu. Tidurnya itu jam 9, jam 10, jam 2 udah pasti dia bangun, dan sampai subuh dia tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Seperti itu. Jadi saya pernah kunjung ke rumahnya di Teheran, itu lebih besar gubuk saya. Hanya 2 kamar saja. Dan itu mau dicat, diperbaiki, ngapain katanya. Dan itu pun kontrak. Padahal kalau dia mau, dia kan penguasa agama, penguasa negara. Mau istana yang mana gitu kan, yang ditinggalkan Shah Reza Pahlavi, yang mau di gunung, yang mau di pantai. Ada, ya kan, bukan nggak ada. Tapi dia memilih seperti itu, ya kan. Karena apa? Nggak penting bagi dia, ya, seperti itu. Jadi memang moralitasnya tinggi. Dan di abad 20 ada nggak sih seorang yang jadi penguasa negara tanpa melibatkan uang? Ya. Hanya mengandalkan moralitas. Ternyata ada, yaitu Imam Khomeini. Terlepaslah dari syiahnya atau bukannya, tapi kekuatan spiritual itu yang membuat gentar semua orang itu. Kalau yang sezaman dengan saya, itu tentu saja Pak Harun Nasution. Itu guru saya pertama yang memperkenalkan saya dengan teologi dan filsafat dan tasawuf adalah beliau gitu. Tetapi ya beliau memberikan basis rasional ya kepada saya. Dan ajaran Mu'tazilah yang sampai sekarang saya masih itu adalah tentang kekuatan akal dan tentang kebebasan memilih. Ya kan? Dan itu saya dapatkan betul-betul di Pak Harun Nasution. Yang kemudian kedua adalah Syed Hussein Nasr. Walaupun saya tidak menjadi murid langsung dari beliau, tapi sebelum saya ke Amerika saya sudah baca buku-buku beliau, ya, dan saya tertarik betul dengan filsafat yang tidak hanya rasional saja gitu, tidak rasionalistik. Dan dia menyebut dirinya neo-tradisionalis. Dan kalau saya mau dikelaskan ya itu. Tapi kemudian yang mendidik saya dalam bidang filsafat itu adalah Fazlur Rahman. Dan itu adalah guru saya langsung ya di Universitas Chicago, yang menjelaskan kepada saya bagaimana mempelajari filsafat. Karena dia ahli Ibnu Sina dan juga dia menulis tentang Mullah Sadra dan sebagainya. Itu 3 yang menurut saya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran saya. Tapi kalau misalnya filosof pada masa lalu itu ya paling berkesan adalah Ibnu Sina tentunya. Kalau filosof ya, dan Mullah Sadra. Kemudian Surawardi dan ya itulah 3 itu ya
Ibnu Sina, Surawardi, dan Mullah Sadra. Itu filosof yang berpengaruh. Adapun Sufi itu pertama Jalaluddin Rumi, di mana saya menulis skripsi saya tentang Jalaluddin Rumi, dan tentu saja Ibnu Arabi. Jadi itu tokoh-tokoh yang sebenarnya mempengaruhi saya. Adapun tokoh yang lain adalah Muhammad Iqbal ya. Muhammad Iqbal, dan kemudian di barat itu ada Henri Bergson. Ya. Dan juga mungkin tokoh seperti yang lain lah, tapi yang itu Henri Bergson dan Iqbal itu yang menurut saya sangat berpengaruh. Di dalam laporan saya untuk Al-Farabi International Award itu saya daftarkan ada 80 buku, 88 buku kalau tidak salah, dan ada 127 artikel ilmiah. Jadi buku itu termasuk juga book chapter ya, dan pengantar gitu, itu ada 88. Tapi kalau yang buku saja itu ada 63. Dan itu saya ringkaskan semua di buku saya yang Mengarungi Lautan Ilmu, autobiografi itu. Ya, dan itu 6 jilid. Itu semua karya saya bahas, saya ringkaskan dari sejak saya di SMA, SPIN. Jadi saya menulis karya tulis menuju jalur kehidupan, itu saya jelaskan juga apa. Kemudian risalah sarjana muda saya, orientasi filsafat Bergson. Kemudian skripsi saya tentang Jalaluddin Rumi, renungan mistik Jalaluddin Rumi. Pokoknya semuanya ada 60. Yang diterbitkan baru 32. Jadi masih ada sekitar 30 lagi yang sebenarnya siap diterbitkan. Gitu. Yang paling monumental dari semua karya itu yang mana? Sebenarnya kalau untuk perkembangan pribadi itu menembus batas waktu. Itu karya intelektual autobiografi ya. Itu diterbitkan oleh Mizan, dan ketika terbit itu ada 15 resensi berbicara tentang metode baru pengajaran filsafat. Jadi saya menarasikan gitu kan, tapi dengan selesai membaca biografi saya, orang jadi tahu filsafat dan sebagainya. Itu pertama. Yang kedua adalah epistemologi itu. Menyibak tirai kejahilan, pengantar epistemologi Islam. Itu untuk bidang keilmuan itu yang paling fundamental. Walaupun itu asalnya sebenarnya berasal dari kuliah saya di Pasca UIN Jogja yang disampaikan secara lisan. Tapi setelah 10 kali saya sampaikan, responnya dari mahasiswa sangat bagus. Jadi saya bilang, apa salahnya kalau saya tulis kan? Akhirnya saya tulis. Dalam waktu sebulan 10 hari lah. Seperti itu. Ya sebenarnya ada lembaga yang saya dirikan, yaitu CIFSI, ya. Center for Islamic Philosophical Studies and Information. Gitu. Dan programnya adalah mengumpulkan karya-karya filsafat dan tasawuf, sehingga mungkin ada sekitar 900 karya-karya klasik yang dihimpun di dalam perpustakaannya. Kemudian kedua, menerjemahkan. Dan kita sudah menerjemahkan Rasail Ikhwanus Sofa, itu 8 jilid. Kemudian menerjemahkan Asy-Syifa karangan Ibnu Sina itu 5.300 halaman dari 6.300 halaman. Jadi misalnya ada 1.000 lagi yang harus diterjemahkan. Kemudian juga kita mengadakan kajian-kajian dan sebagainya. Tetapi ketika saya mengajar di Brunei itu kegiatannya terhenti. Dan setelah pulang dari Brunei, ya saya hidupkan kembali dalam bentuk pesantren filsafat. Nah, jadi kita metodenya metode pesantren, sorogan gitu kan, baca kitab, tetapi materinya adalah filsafat, sains dan tasawuf begitu. Jadi kita bagi menjadi 3 level advance, level basic, intermediate dan advance. Dan basic ini pada dasarnya kita membahas tentang buku-buku saya, buku filsafat saya, 9 buku sebagai dasar untuk bisa memahami filsafat. Yang level intermediate itu kita akan mengkaji kehidupan dan pemikiran para filosof, saintis dan sufi. Kemudian pada tingkat advance itu
mengenai studi naskah ya terhadap karya-karya mereka yang filsafat, yang sains dan tasawuf seperti itu. Jadi integrasi ilmu itu menurut saya masih belum dipahami dengan benar ya, secara filosofis ya. Banyaknya ya ahli di fisika kemudian nyari apa namanya sandaran nasnya di Quran, hadis gitu. Jadi masih sekitar itu gitu. Ada penemuan apa gitu, dikonfrontasikan dengan hadis, dengan ini dan sebagainya. Kalau menurut saya itu integrasi itu harus pada level filosofis, epistemologis. Dan untuk itu sebenarnya saya sudah menulis buku integrasi ilmu ya, yang itu memang basis filosofis gitu. Daripada itu. Pertanyaannya, kenapa sih harus diintegrasikan? Ya kan? Apa alasannya diintegrasikan? Kemudian kalau memang harus ada diintegrasikan, apa saja yang mau diintegrasikan? Apa ini terjawab? Nggak terjawab. Tetapi dalam buku integrasi saya itu kita bicara tentang integrasi ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Apa basisnya gitu? Apa basis filosofis integrasi ilmu agama dan ilmu umum? Dan saya mengatakan bahwa itu adalah ilmu umum didasarkan pada pengkajian terhadap alam dan ilmu agama terhadap Quran. Di mana ketemunya? Ketemunya adalah pada kenyataan bahwa Quran dan alam adalah ayat Allah. Jadi sama-sama ayat Allah, harusnya terintegrasi. Tetapi sayangnya kita yang terpengaruh oleh pandangan epistemologi barat, kita berhenti membaca alam sebagai ayat Allah. Dan kalau ada pun dia hanya mengutip ayat-ayat Quran dan tidak diintegrasikan secara teoritis. Padahal itu dilakukan oleh para ilmuwan muslim dulu. Kita harus banyak belajar kepadanya. Kemudian integrasi objek. Apa yang dimaksud dengan integrasi objek? Di barat itu sains hanya dibatasi pada bidang empiris. Nah, apakah realitas itu hanya empiris? Tidak. Dalam filsafat Islam, dalam epistemologi Islam, realitas itu ada yang imajinal, ada yang spiritual. Di samping empiris. Nah, kalau kita komitmen kepada bidang keilmuan Islam, ya harus dibahas semua. Matematik itu sebenarnya empiris bukan sih? 2, 3 itu empiris enggak? Enggak. Tapi apa sains itu bukan? Katanya sains harus empiris. Kalau pertanyaan what's so empirical about mathematics? Dalam Islam, karena kita mengakui bukan hanya objek fisik, tapi objek non-fisik, termasuk objek matematik, itu dianggap real walaupun tidak fisik. Dan juga objek metafisik. Dianggap real. Makanya tidak ada masalah membahas Tuhan, membahas hari akhir. Karena keyakinan epistemologinya bahwa realitas tidak terbatas pada yang fisik. Nah, kebanyakan kita dipengaruhi oleh Barat. Sehingga kemudian takut kalau membahas yang jiwa, kemudian itu ilmiah enggak ya? Membahas Tuhan ilmiah enggak ya? Karena ilmiahnya kemudian dibatasi dengan dalam arti saintifik. Padahal dalam Islam, ilmu itu tidak hanya dibatasi pada bidang yang fisik. Ya kan? Ada al-ulumut tabi'iyah yang fisik, ada al-ulumul riyadiyah yang matematik, dan ada ulumul ilahiyah yang metafisik. Semua dianggap sah, karena apa? Kita yakin keberadaan objeknya. Nah, apakah kita mau mengikuti metode ilmiah Barat? Atau kita mau mengikuti metode ilmiah Islam? Nah, ini yang belum banyak dipahami, sehingga kemudian mereka mengklaim seolah-olah udah mengerti gitu, tapi padahal sebenarnya belum mengerti betul gitu. Nah, mereka selalu ingat, ya, pokoknya teorinya udah dipahami lah, yang penting prakteknya gitu. Ya padahal belum dipahami. Nah, kalau saya sebagai filosof berhenti sampai di situ, memberikan basis ya filosofisnya terhadap pengembangan cabang-cabang ilmu. Nah, nanti masing-masing dosen itu mengembangkan dari situ, ya kan? Bagaimana praktisnya, bagaimana kurikulum dan sebagainya. Tapi harus memahami betul itu filosofi daripada integrasinya itu. Ada semacam perlu pendefinisian ulang atau bagaimana integrasi? Harus ada ini sebenarnya, harus ada pelatihan terhadap dosen-dosennya. Ya cuma ya pengalaman saya yang kemarin itu kan saya diangkat sebagai itu ya. Ya yang tidak memberikan fasilitas apapun. Kita jalan ya, pernah jalan ada diskusi dengan fakultas-fakultas karena kita ada
yang memberikan dana, yaitu dari Triple IT. Dan setelah wakilnya meninggal, ya berhenti, nggak ada sama sekali. Di UIN itu tidak ada. Kalau tanya di mana alamatnya, sekretariatnya, nggak ada. Memang nggak disediakan ruang, komputer dan sebagainya. Sementara itu menuntut adanya staf kan untuk mengatur dan sebagainya. Ya selama ada Triple IT memberikan dana, berjalan. Setelah itu nggak ada lagi ya. Nggak mungkin lah kita kerja volunteer gitu. Ya, karena tanggung jawabnya besar sekali. Harusnya ini tanggung jawab besar ini, ya kan? Nah, itu UIN memberikan fasilitas lah. Saya sebenarnya saya membayangkan seperti CIPSI dulu pusat kajian itu, di situ ada nanti metode ilmiah yang dikembangkan 4 ya, metode tajribi, burhani, irfani, dan bayani. Itu saya bayangkan di satu ruangan itu kumpul semua di situ. Ya kalau misalnya mau irfani ya kita datangkan para sufi ya yang melatih jiwa kita zikir-zikir. Kalau bayani kita datangkan para filosof, burhani. Kita bayangkan ahli-ahli, datangkan ahli-ahli logika dan sebagainya dari ahli-ahli. Kemudian kalau tajribi kan eksperimental tuh, datangkan ahli-ahli metode ilmiah seperti itu. Nah bayangan saya gitu, itu jadi pusat, betul-betul pusat gitu. Sehingga buku-buku terkumpul dan sebagainya gitu. Sebenarnya kalau buku-buku itu kan saya juga sudah punya ya, buku-buku itu. Tinggal difotokopi dan sebagainya. Tapi kalau tempat pun nggak ada, fasilitas nggak ada, ya apa yang bisa diharapkan? Gagasan ada tapi nggak bisa eksekusi dong. Artinya perlu fasilitasi dari... Harus ada dong. Ya kita mengangkat seseorang masa dibiarkan begitu usaha sendiri apa gitu. Kita juga udah repot ya kan. Harusnya untuk menjalankan tuh ini ada tempat ya kan, ada wahana, ada alat dan sebagainya untuk bisa melancarkan itu. Jadi sebenarnya sudah ya dengan berpindah dari IAIN ke UIN itu sudah satu langkah maju ya. Tetapi memang harus ada yang perangkat yang disiapkan untuk itu. Bagaimana mengintegrasikan antara ilmu agama dengan umum itu ya. Nah sebenarnya saya dulu udah punya gagasan ya. Waktu itu saya mendirikan Center for Islamic Epistemology. Dan kita sudah berhasil menyusun buku pengantar studi Islam. Itu sebenarnya pengantar studi Islam itu dimaksudkan untuk menjadi buku daras untuk semua mahasiswa. Sehingga yang misalnya belajar agama dia bisa tahu ilmu umumnya dan sebaliknya seperti itu. Nah tapi buku itu nggak dijadikan ini karena ada masalah teknis aja sebenarnya. Tapi buku itu masih ada dan itu harus dipelajari karena itu membahas semua ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, kalam, tasawuf, filsafat, sains, matematik, psikologi dan sebagainya gitu. Nah, jadi itu sebenarnya upaya kami itu untuk membumikan lagi gagasan integrasi ilmu. Dan terakhir saya pikir kita harus masih banyak belajar kepada para ilmuwan dulu yang memang sudah berhasil mengintegrasikan. Jadi integrasi itu bukan impian, sudah pernah dilaksanakan oleh ilmuwan Muslim pada masa lalu, tinggal dipermodernkan saja. Tapi sistemnya sudah ada. Nah masalahnya kita nggak lagi mempelajari mereka. Gitu. Jadi pesan saya sebagai ahli filsafat Islam, pelajarilah secara seimbang antara Barat dengan Islam sehingga pada level epistemologi ya, filosofis, sehingga kita bisa mengerti bagaimana mengintegrasikan keduanya itu dengan secara harmonis. Saya kira itu. Mike, terima kasih Prof. Mul atas kesempatannya. Mudah-mudahan Prof. Mul selalu sehat walafiat. Insya Allah. Ya. Dan terus berkarya. Iya. Siap menerima sivitas UIN untuk juga main di Saudi. Oh iya, silakan. Sudah banyak sebenarnya yang datang ke sini. Ya, saya undang. Baik, makasih Prof. Baik. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.